Kita tuh gak boleh membranding orang itu dari kesalahan mereka di masa lalu. Karena gini, setiap orang bisa berubah. Begitu orang bikin salah satu kali, terus kita lama gak ketemu mereka. Terus begitu kita ketemu lagi, kita bilang gini, oh gue tahu tuh dia tuh. Tukang tipu tuh dia dulu tuh. Gue inget dulu tuh, wah dia tukang tipu. Waduh, Anda kan gak tahu selama proses hidup dia gak ketemu Anda itu, Tuhan bikin apa dengan dia. Memang orang susah berubah. Memang kita juga gak bisa ngerubah orang lain. Tapi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Satu kali teman-teman saya waktu SD SMP katanya, lihat saya di Instagram, mereka saling bicara dan mereka bilang gini, wih si Ai Ching katanya, nama Cina saya, udah jadi pendeta loh. Dulu kan dia playgirl banget tuh katanya. Cowoknya banyak banget tuh katanya gitu. Gak nyangka sih gue dia bisa jadi pendeta gitu. Terus ada lagi saya ketemu pendeta yang kenal saya waktu saya masih remaja. Henny, kalau Jojo om percaya. Kalau Henny, seburuk itu saya di masa lalu di mata mereka. Nah saya lihat firman Tuhan keren banget nih bos. Kisah Rasul 9 ayat 10. Anda tahu bagaimana Saulus ketemu Yesus? Saulus lihat sinar terang langsung jadi buta. Terus Tuhan bilang sama Saulus, pergi akan datang orang bernama Ananias mendoakan dia. Kita baca ayat 13. Ketika Tuhan suruh Ananias pergi dan cari Saulus untuk mendoakan dia. Ananias kayak kita branding orang dari masa lalu. Tuhan, dari banyak orang yang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Dengar baik. Ananias dengar betapa Saulus membunuh murid-murid Yesus. Orang-orang yang menyebut nama Yesus dibunuh sama Saulus. Dan ketika Saulus ketemu Yesus dalam rupa sinar yang terang dan menjadi buta. Dan Tuhan minta Ananias mendoakan dia. Ananias takut. Wajar gak Ananias takut? Karena dengar berita yang serem tentang orang ini. Jangan-jangan gue juga dibunuh katanya. Tapi lihat Tuhan itu keren. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Kita gak boleh branding orang dari kesalahan mereka di masa lalu. Orang bisa berubah. Tuhan sanggup berubah orang. Katakan amin. Kadang-kadang kesalahan istri-istri adalah gini. Selalu pakai kaca spion untuk ngingetin kesalahan suaminya. Selama kita selalu bawa kaca spion dalam pernikahan kita. Kita gak kasih ruang salah buat pasangan kita. Kita gak kasih ruang untuk dia berubah. Dia gak akan berubah. Sama dengan suami-suami. Kalau istrimu pernah tidak bijak dalam keuangan, hutang kartu kredit dan lain sebagainya, lalu dia berusaha memperbaiki, jangan lagi ungkit-ungkit kesalahannya. Kalau istrimu pernah selingkuh misalnya, dan dia bertobat, dia mau balik lagi sungguh-sungguh, jangan ungkit-ungkit lagi kesalahannya, lupakan saja. Kenapa? Ketika di dalam pernikahan kita selalu ungkit-ungkit kesalahan pasangan kita gak kasih ruang dia untuk berubah. Kita gak kasih mereka kesempatan untuk bisa buktikan mereka mau berubah gitu. Kalau Tuhan aja kasih orang kesempatan kedua, kenapa kita menghakimi mereka? Seperti Tuhan mengubah Saulus jadi Paulus. Tuhan mengubah wanita berdosa menjadi pemenang jiwa. Tuhan juga sanggup ubah hidup kita dan pakai hidup kita. Katakan amin. Kalau Tuhan sanggup ubah hidup saya dan pakai saya hari ini untuk kemuliaan namanya. Tuhan juga sanggup
Ubah masa lalumu yang buruk dan pakai hidupmu untuk jadi alat di tangannya. Katakan amin. Mari belajar, hormatilah orang lain. Berilah ruang salah dan kesempatan untuk berubah. Hanya karena mereka lemah, kurang baik di pandangan kita, bukan berarti mereka gak berharga bagi Allah. Justru saya belajar gini, orang yang sadar dosanya banyak, biasanya lebih sungguh-sungguh melayani. Karena mereka tahu mereka sudah diampuni. Orang yang sadar dulu dia dosa banget, begitu Tuhan pulihkan hidupnya, luar biasa Tuhan pakai dia. Yang terakhir saya mau tutup.